daun salam. Cakep. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai teman-teman. Selamat datang di podcast kita kali ini dengan ngobrol santai. Asik banget nih kayaknya. Kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, aku Aisyah Ninati, NIM 057. Dan aku Muhammad Farrozi Hamdani, NIM 066, dan teman-teman aku. Aku Isa Islamanda Salma Sunario dengan NIM 060. Aku Naswa Maulida Arifah dengan NIM 076. Aku Monica Intan Larasati dari NIM 070. Oke. Oh, hari ini kita ada yang beda nih. Kenapa Ada yang kok salah. kita lagi pakai jersey ini pada hari ini? Pada salvo gak sih kita ini? Kayaknya salfok deh, soalnya kan banyak warna, banyak motif juga. Oke, menurut Mbak Aisyah nih, kenapa kok kita hari ini pakai jersey ini? Wah, apa ya Monica? Aku sih gak tahu ya. Kira-kira apa ya Kak Naswa? Apa ya Isa? Apa ya, aku juga kurang tahu nih. Kamu bisa jawab sendiri nggak, Rex? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tragedi sepak bola di Indonesia yang menurut kalian paling mengenaskan lah atau paling berpengaruh dan terjadi di Indonesia. Menurut teman-teman nih, tragedi apa sih atau tragedi sepak bola apa yang paling mengenaskan lah atau paling berkesan yang terjadi di Indonesia? Gimana nih? Wah, pada tanggal 1 Oktober 2022 nih. Ada apaan tuh? Masa kalian nggak tahu sih? Apa sih? Kanjuruan. Oh iya, udah agak lupa juga ya kan udah Iya. beberapa tahun yang lalu. Tapi beritanya viral loh sampai luar negeri. Iya. Soalnya mengguncangkan dunia banget gak sih? Iya. Benar sih, benar sih. Sebelumnya kita itu dulu nggak sih apa? Namanya? Jargon dulu. Jargon. Nah, Iya. Kita takut dulu gak sih kan pada Kanjuruhan kan match antara Persebaya dan juga Arema. Jadi apa salahnya kita jargon dulu. Oke, aku mewakili dari Persebaya ya, dan Mbak Aisyah dari Tema. Arema, dan teman-teman nanti menyesuaikan aja ya. Oke? Oke. Salam satu nyali, Wani. Salam satu jiwa, Arema. Salam olahraga. Satu langkah di depan. Weh, keren banget ya, kayak lebih Biar kita lebih semangat iya, ya. lebih semangat. Biar seru nih podcastnya. Ya, lanjut ya. Oke. Menurut teman-teman nih, apakah punya pandangan tentang tragedi yang terjadi di Kanjuruhan? Apakah menurut teman-teman tragedi tersebut tuh yang paling mengenaskan di Indonesia atau gimana? Gimana sih pandangan teman-teman? Kalau menurut aku sih kalau Kanjuruhan itu bukan kayak di lingkup Indonesia enggak sih, kayak dunia pun kayak ikut tercengang gitu loh sama tragedi ini. Ya enggak mau. Iya, sampai-sampai itu korban jiwanya itu banyak yang pada meninggal dunia. Nah, kasihan banget ya. Benar. Nih coba rating 1 sampai 10 gimana tragisnya Kanjuruhan? Kalau menurutku sih tragisnya rate-nya 100/10 gak sih? Berarti tragis banget ya kayak. Iya, itu Soalnya menggambarkan seberapa Iya. tragisnya enggak sih, kayak melampaui batas 1 sampai 10 aja dia nilai 100. Iya. Sampai tanggapan orang luar nih sangat prihatin mendengar ini. Berita dari Indonesia Iya. ini ya. Saking Karena mencengangkannya soalnya itu ya. kan apa itu? banyak yang meninggal dunia. Iya, dan juga itu kan laga besar nih. Iya, iya, Kok betul. bisa sampai Ricuh seperti dengan itu. dan masyarakat ini juga sangat dirugikan. Iya gitu sih. Sedih banget ya teman-teman. Sebelum kita lanjut nih, apakah teman-teman ada cerita atau pokoknya yang tentang tragedi tersebut sih dari teman-teman gimana? Tahu aku ya, dikit aja nih cerita yang aku tahu. Sebelum itu kan waktu itu Persebaya lawan Arema. Arema itu lebih unggul skornya dengan 1-0. Terus para supporternya itu kan udah seneng kan. Terus Persebaya itu bales lah dengan 2-1 lebih unggul. Jadi Persebayanya skornya 2. Terus kayaknya itu penonton dari Arema itu nggak terima, apalagi kan itu lagi di kandangnya Arema gitu ya, lagi di Malang gitu. Terus jadi para penonton itu langsung turun ke lapangan buat ricuh, terus sehingga kayak pihak keamanan pun kan kayak bingung, sehingga betul banget sih. pihak keamanan itu mengeluarkan gas air mata yang akhirnya kan jadi semua ricuh, semua turun, terus Semakin parah juga Iya. kan keadaannya itu loh, kondisinya di lapangan tuh bukannya tambah
damai, tambah baik, tapi justru semakin ricuh gitu. Apalagi banyak yang keinjek-injek gitu kan, banyak yang lari itu Iya. Ada anak kecil juga di situ. Iya, kasihan. Wah, kacau banget ya Iya. di sana. Kan nggak bisa bayangin nggak sih keadaan di sana, Iya. gimana ricuhnya, gimana mencekamnya, apalagi mau lari juga lari kemana. Iya. Semua pintu katanya juga ditutup. Iya. bener. Itu kayaknya kesalahan pihak keamanan juga Iya. sih, kayak kurang gimana ya, itu kan acara gede banget nih, kayak tahu kalau Arema sama Persebaya itu kan juga Musuh kayak bebuyutan, rival gitu iya. loh, harusnya kan pihak keamanan juga lebih optimalin nih gimana biar nggak ada kejadian yang nggak diinginkan gitu. Dan Setuju. yang aku tahu juga sih kayak korban jiwanya itu sekitaran 135 orang yang tewas. banyak banget ya. Itu belum yang luka-luka juga sih. Jadi kan masih banyak yang tewas aja segitu loh. Dalam satu tragedi. Itu penyebabnya kayak keinjek-injek Iya, ada gitu, yang terus keinjek-injek, kena gas air mata. Iya. Terus Karena kayaknya pasti panik semua sih. iya, kayak ada yang panik Iya. attack terus nggak bisa napas gitu juga kan. Soalnya kan Desek-desekan. Iya. Jadi gitu cerita singkatnya. Sedih banget ya teman-teman. Menurut teman-teman ada gak sih dampak yang paling utama atau dampak yang paling berkesan lah gara-gara tragedi Kanjuruhan tersebut? Soalnya kan dari tragedi tersebut gak mungkin kan gak ada dampak yang terjadi kan teman-teman. Nah menurut teman-teman gimana? Menurutku sih dampak negatifnya yaitu tadi sih banyak korban yang meninggal dunia, terus supporter Arema itu jadi kayak kena stigma negatif gitu loh. Selain itu juga pasti pandangan buruk-buruk, ya pandangan orang luar itu pasti buruk terhadap supporter Arema. Apalagi kayak manajemen Arema gitu ya, kayak panitianya tuh pasti kan harus tanggung jawab nih sama kerugian-kerugiannya. Terus ditambah lagi kayak keluarga itu kasihan banget, kayak kena gimana ya, Imbasnya, emosionalnya. Masa anakku nih, misalnya anakku lagi seneng-seneng lihat bola, nunggu kabarnya, ada kabar gak mengenakan, cuma gara-gara bola loh meninggalnya, kan tragis banget. Terus kayak nggak pernah kebayang nggak sih meninggal gara-gara kejadian itu. Terus kayak finansial orang-orang sekitar, terus kayak pedagang kan, Iya, Mbak Isa? pedagang itu juga mengalami kerugian kan, soalnya kan Stadion Kanjuruhan juga ditutup dan yang pedagang itu kan juga nggak bisa dagang di daerah kawasan tersebut. Ya pasti harus cari tempat lain. Iya, dan juga kan pasti ada rasa trauma-trauma gitu Iya, nggak sih? melihat ada bayangan-bayangan orang lari-lari. Iya, gitu. apalagi kalau orang kayak orang tua gini, Iya. kayak orang tua gitu loh. Misalnya tahu nih berita kayak gini, terus ternyata anaknya suka bola banget, terus nanti kan ya Jadi kita kekhawatiran. ya kayak lebih mengantisipasi gitu loh. Jadi kayak mungkin dunia sepak bola nih kayak sedikit nih peminatnya gara-gara kejadian ini, soalnya kan pasti trauma banget kan. Bener banget, setuju. Terus pihak yang jadi kayak pihak yang disalahkan atau yang dihukum dari sini itu sepertinya kayak masyarakat itu masih menyuruh pihak kepolisian ya, pihak keamanannya itu kayak harus usut tuntas, terus harus ada yang penanggung jawab dari kesalahan ini. Nah, itu siapa ya? Kamu tahu nggak? Aku kurang tahu nih kalau itu. Nih kemarin kan aku kayak scroll di browser gitu ya, kayak cari-cari berita, terus kayak seliweran di TikTok tuh ternyata emang ada kayak ya dalang nggak sengaja gitu loh. Terus kayak ada pertama itu kayak ada 2 oknum dari pihak keamanan gitu loh. Ini tuh sebenarnya udah divonis bebas pada Maret 2023 nih. Cuma kayak misal keluarga kan pasti nggak terima banget, masa keluarganya meninggal dunia. Masa cuma dihukum seperti ini? Iya, cuma dibebasin gitu loh. Minimal kan ada pertanggungjawaban. Nah, terus ternyata kayak Mahkamah Agung nih pada Agustus 2023 nih ngevonis lagi nih di penjara. Terus kayak gitu keluarga aja masih kayak kurang terima gitu loh, kayak nggak setimpal. Terus ada lagi nih Abdul Haris, si ketua panitia Arema FC ini, tahu kan? Iya, tahu. Nah, betul banget. Ini tuh kayak dianggap gimana ya? Kurang
kurang itu Kurang bertanggung jawab. kurang bertanggung Tentang jawab, keamanannya makanya dia di sana. juga divonis awalnya 1,5 tahun, cuma karena kembali lagi keluarga setelah pihak keamanan, terus kayak pihak kepolisian ngobrol nih sama keluarga gimana, kayak terima apa enggak kalau cuma divonis 1,5 tahun, ya pasti nggak terima lagi dong, terus ditambah setengah tahun nih jadi 2 tahun gitu. Terus ternyata teman-teman sampai sekarang ini banyak pihak-pihak yang belum diadili gitu loh. Jadi kasus ini tuh sampai sekarang kayak belum berujung gara-gara tuntas ya. ya gara-gara kan yang baru ketangkep 2 oknum keamanan sama si Abdul Haris ini. Terus di luar itu kan dari sekian banyaknya orang kan pasti banyak juga kan yang salah. Iya, juga. Jadi kayak masih diusut gitu loh. Berarti sampai sekarang masalahnya belum selesai ya? Kak? Belum, tapi kayak media tuh udah nggak terlalu menyoroti gitu loh. Paling internal gitulah diselesaikan. Tapi kalau kamu ke Malang itu masih banyak tulisan-tulisan Iya. kayak usut tuntas tragedi Kanjuruhan. saking membekasnya tuh. Iya. Paling mengenaskan ya di Indonesia ya. Iya. Oke, dari pandangan teman-teman atau argumen teman-teman tadi, pastinya teman-teman juga punya saran nggak sih Punya dong. kejadian tersebut agar kejadian tersebut itu nggak terulang lagi gitu loh teman-teman. Setuju gak? Oke, aku mau dengerin sih pendapat satu persatu. Nanti ada kesimpulan lah tentang saran tersebut dari Mbak Aisyah dulu deh. Kalau dari aku sih lebih ditingkatkan lagi ya pihak keamanannya, karena itu kan soalnya laga besar gitu. Setuju nih, setuju Apalagi banget. Arema dan juga Persebaya ini musuh bebuyutan. Kacau. Jadi lebih ditingkatkan lagi ya pihak keamanannya. Kalau menurutku sarannya jangan cepat-cepat buat ambil keputusan ya. Soalnya kan contohnya pihak keamanannya itu mengambil keputusan untuk memakai gas air mata. Jadi harusnya itu lebih dipikirkan lagi karena jika pakai gas air mata pasti bakal banyak yang ricuh. Bener. Nah, kalau menurut aku sih kayak tingkatin edukasi lah sama literasi buat kan kita anak muda nih. Kita kan harus tahu banget gimana etika sama menempatkan diri lah kalau kita sebagai supporter tuh kalau di lapangan gimana. Kita kan di sini tugasnya kalau jadi supporter kan menyemangati gitu loh. Kita harus mikir kalau kita langsung turun ke lapangan siapa yang dirugiin. Kalau enggak pemain yang kita idolain nih, kan kasihan banget kan mereka tuh datang ke Malang buat main bola, tapi kok justru penontonnya tuh Membuat bikin ricuh. ricuh. Kan kasihan juga kan teman-teman. Lebih ke tempatnya etikanya ya. Iya, etikanya masyarakatnya, nih. supporter. Kalau menurut Rex gimana nih, kan kamu pecinta bola banget nih, harusnya kan punya pandangan nih kalau dunia sepak bola tuh harusnya gimana? Oke, menurut aku nih kebetulan juga aku salah satu fans atau supporter dari salah satu klub yang terjadi di tragedi Kanjuruhan, yaitu Persebaya. Nah, menurut aku saran sih ini sih dari SDM-nya dulu ya teman-teman. Soalnya menurut aku nih kalau dari kita supporter sendiri itu belum bisa jadi supporter yang bijak, yang dewasa, yang bisa menghargai satu sama lain, itu menurut aku bakalan kayak gini terus sih teman-teman. Dan juga kita Berarti itu- nggak ada peningkatannya ya? iya, Nggak ada perubahan. ada perubahannya. Dan juga aku pingin sih ke depannya itu dari pihak Persebaya dan juga Arema itu kita damai aja lah, nggak usah lah kita bertengkar-tengkar gitu kan. Iya. Buat apa Apa sih? apa sih kan nggak ada. Bersaing secara sehat gitu loh. Malah jadi Biar sejarah tuh kalau damai. nah, betul. Benar, tapi bakalan susah sih susah. Cuma Apa semoga salahnya bisa. usaha juga kan? Usahanya bisa dulu. dicoba. Itu pokoknya intinya saran dari aku SDM-nya itu perlu ditingkatkan lagi. Soalnya kalau dari SDM-nya kita sendiri belum bisa menghargai atau belum bisa jadi supporter yang bijak, yang dewasa, Belum maka paham etika juga. benar. Maka industri bola kita itu nggak akan bisa maju gitu sih Nah, teman-teman. betul teman-teman. Jadi kayak kesimpulannya itu kita sebagai penonton juga harus tahu etika gimana sih penonton yang baik itu, malah jangan buat
apa itu namanya, pemain kita juga kecewa kan, pemainnya itu Arema itu kan juga dibekukan Iya. kan ya Kak? Kasihan banget yang kena Jadi- imbasnya ya. Iya, kasihan juga. Padahal kan itu tim bola kesukaan kalian, tapi gara-gara penonton yang ricuh itu jadinya kayak Arema jadi kena imbas, jadi nggak bisa main, terus dibekukan juga. Terus kesimpulan selanjutnya itu kayak pihak keamanan tuh. Jadi jangan terlalu Gegabah. Iya, gegabah. Kasihan juga nanti kalau masyarakat lebih dirugikan gara-gara banyak kehilangan keluarga, terus UMKM yang di sekitar situ terganggu. Jadi 50-50 aja lah, semuanya harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Demi kemajuan industri olahraga di Indonesia Indonesia. juga. Semoga Indonesia lebih maju lagi dalam Jadi yang olahraganya ya. supporter yang bijak ya teman-teman. Udah ngobrol, udah Nggak banyak kerasa banget ya, sih. nggak kerasa banget ya Iya, kita udah iya. lama banget. Soalnya emang yang kita bahas ini emang Seru banget banget. nggak sih? Benar, Tentang benar. tragedi yang emang bener-bener viral sampai mendunia nggak Iya. sih? Iya. Oke, sebelum kita menutup podcast kita hari ini atau obrolan santai kita pada hari ini, gimana kalau kita jargon sekali lagi? Gimana Mbak? Atau kita bareng-bareng? Kayak tadi aja deh, kayak tadi aja. Kita di aja ya. Iya. Oke. Salam satu nyali, Wani. Salam satu jiwa, Arema. Salam olahraga. Satu langkah di depan. Sekian podcast pada kita hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah dengerin kita atau udah mau menonton kita tentang podcast kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau yang menyinggung tentang pihak-pihak yang kita sebutkan tadi. Dan semoga info yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Setuju. Sekian dari saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.